Selamat sore Bapak Ibu, salam dahsyat. Ketemu lagi dengan saya Edi Santos di tengah liburan dengan suasana yang sangat menyenangkan di Lembang, Bandung. Bapak Ibu, saya ingin berbagi kepada Anda semuanya hari ini. Nah, hari ini Bapak Ibu saya ingin berbagi kenapa yang kaya tambah kaya, yang miskin bablas miskin gak kaya-kaya gitu ya. Oke, ini bukan bermaksud merendahkan, meremehkan, no Bapak Ibu, tapi kita harus belajar. Kenapa kok yang ternyata Bapak Ibu, orang miskin kok kenapa nggak kaya-kaya? Karena usut punya usut Bapak Ibu, ketika mereka terima uang, berapapun jumlahnya, ingat, berapapun jumlahnya, mereka fokus pertama kali itu apa? Mereka habiskan dulu, kalau ada sisanya, baru disisihkan. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kalau uang itu sudah dihabiskan, ya nggak akan pernah ada sisanya, makanya nggak ada yang disisihkan. Dan itu terjadi bukan sama orang lain, bahkan sama keluarga saya pun, papa saya pun demikian gitu ya. Oke, makanya itulah alasan kenapa yang miskin nggak kaya-kaya. Ada jenis orang kedua, yaitu kalangan menengah Bapak Ibu. Jadi ketika mereka terima uang, mereka pertama kali pas, yaitu apa? Mereka udah sisihkan duluan, baru nanti sisanya dihabiskan, gitu ya. Tapi masalah terbesar di sini, ketika mereka sudah menyisihkan, pada jumlah tertentu uangnya habis. Untuk beli apa? Untuk beli mobil, untuk beli rumah. Rumah sebenarnya nggak apa-apa, gitu kan. Cuman masalahnya di sini rumah itu malah justru membebani, gitu ya. Buat beli baju mewah, buat beli tas, buat jalan-jalan ke luar negeri, gitu kan, dan lain sebagainya, gitu. Jadi orang menengah ini nggak akan kaya-kaya. Kenapa? Karena ketika jumlah tertentu uangnya dibelanjakan, gitu kan. Nah itu. Tapi ada orang jenis ketiga, yaitu orang kaya. Kenapa orang kaya ini setiap saat, setiap waktu, setiap tahun berganti, dia tumbuh menjadi lebih kaya lagi? Karena orang ini Bapak Ibu, ketika mereka terima duit, fokus utama mereka sisihkan dulu. Kalau ada sisanya baru dihabiskan. Cukup nggak cukup, itulah yang akan dihabiskan. Entah kendala ada utang lah, atau ada apapun, ya sisanya tadi. Yang mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus dipisahin gitu ya. Nah, orang ini Bapak Ibu, ketika sudah menyisihkan pada jumlah tertentu, uang sudah terkumpul, mereka belikan aset. Ingat, aset yang menghasilkan income. Contoh, kontrakan, kos-kosan, bisnis yang menghasilkan, gitu kan. Jadi uang itu Bapak Ibu, dari hasil aset ini, uang itu bergulung terus. Di luar dari income yang dia dapatkan, mereka sisihkan, dari aset ini juga menghasilkan. Jadi income-nya double. Ketika jumlah tertentu, mereka belikan lagi barang ataupun jasa, yang dimana barang atau jasa ini menghasilkan uang terus buat mereka. Itulah alasan kenapa orang kaya setiap saat, setiap tahun berganti Bapak Ibu. Mereka tumbuh semakin kaya, kaya dan kaya, karena mereka fokus menyisihkan. Ingat, fokus menyisihkan. Semoga dari hari ini kita mendapatkan pelajaran berharga Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Edi Santos, salam dahsyat.